Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan hingga saat ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peranggapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 09105802200002. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian peranggapan. Menurut Stalnaker, dalam Brown dan Yule, peranggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita tentang dunia. Yang kedua, menurut Nababan, memberikan pengertian bahwa peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa, menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa atau kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya, membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Dan yang ketiga, menurut Louis Cummings, menyatakan bahwa peranggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Nah, jadi dari ketiga para ahli ini kami simpulkan dapat disimpulkan bahwa peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis peranggapan. Jenis-jenis peranggapan ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu peranggapan eksistensial, di mana peranggapan ini menunjukkan eksistensi atau keberadaan jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Contoh, orang itu berjalan, ada orang berjalan. Yang kedua yaitu peranggapan faktif. Peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contoh, dia tidak menyadari bahwa ia sakit. Dia sakit. Yang ketiga yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal dipahami sebagai bentuk peranggapan di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan atau dipahami. Contoh, dia berhenti merokok. Dulu dia biasa merokok. Yang keempat yaitu peranggapan non-faktif. Peranggapan ini adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contoh, saya membayangkan berada di Hawaii. Saya tidak berada di Hawaii. Yang kelima yaitu peranggapan struktural. Peranggapan ini mengacu pada struktur kalimat tertentu, telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya. Secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana, sudah diketahui sebagai masalah. Contoh, kapan dia pergi? Dia pergi. Yang keenam yaitu peranggapan kontrafaktual. Peranggapan ini tidak hanya tidak benar tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang. Contoh, seandainya. Perkenalkan, saya Nur Wahida sebagai pemateri kedua. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu bentuk-bentuk peranggapan dan ciri-ciri peranggapan. Adapun peranggapan
dilihat dari dua bentuk, yaitu peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Nah, peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contohnya, Bu Lucy tidak jadi berangkat kuliah, anak bungsunya demam. Nah, dari kata-kata yang ada dalam pernyataan itu dapat kita tarik peranggapan itu Bu Lucy seharusnya berangkat kuliah dan Bu Lucy mempunyai beberapa anak. Yang kedua, ada peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik adalah anggapan yang ditarik dari berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Nah, konteks ini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Contohnya, harganya murah sekali. Sebagai jawaban pertanyaan, berapa harganya? Nah, peranggapan ini tak dapat kita berikan kalau konteksnya tidak kita ketahui, karena mungkin kata murah itu bisa berarti mahal sekali. Nah, peranggapan adalah suatu yang dijadikan oleh pembicara sebagai dasar pembicara. Ciri-ciri peranggapan. Ciri-ciri peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Nah, ciri-ciri dari peranggapan dalam bertutur sangat ditentukan oleh pernyataan kalimat yang dituturkan. Menurut Yule tahun 2006, halaman 45 mengemukakan ciri peranggapan yang mendasar adalah sifat keajengan atau tetap benar di bawah penyangkalan. Hal ini mempunyai maksud bahwa peranggapan itu adalah pernyataan akan tetap ajeng walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau dinegatifkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh, buah semangka itu rasanya manis dan buah semangka itu rasanya tidak manis. Sekian materi untuk bentuk-bentuk peranggapan dan ciri-ciri peranggapan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu pengertian peranggapan, jenis-jenis peranggapan, bentuk-bentuk peranggapan, dan ciri-ciri peranggapan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.